Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema tetap kuat dan tetap berbuah. Renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nabi Habakuk menghadapi satu keadaan yang sulit. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, tidak ada bahan makanan. Ketika dia menghadapi situasi yang sulit seperti itu, dia berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ternyata sekalipun situasi sulit, bahkan tidak ada bahan makanan, tidak ada hasil dari ladang, dari pekerjaan, tapi dikatakan kita bisa tetap kuat. Bahkan kita juga bisa tetap berbuah. Nah, ada dua kuncinya yang akan saya bagikan hari ini, bagaimana supaya kita tetap kuat dan tetap berbuah di tengah-tengah kondisi yang sukar, yang sulit seperti ini. Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus seperti rusa, memiliki kaki yang kuat untuk berdiri teguh. Rusa itu hewan binatang yang kecil tubuhnya, tetapi ternyata dia punya kaki yang kokoh, yang kuat. Itu yang membuat dia bisa terhindar dari ancaman musuh. Karena dengan kaki yang kuat itu dia bisa berlari cepat. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Tuhan Allah kita, Dia kekuatan kita yang membuat kaki kita akan berdiri teguh, berjejak di bukit-bukit kita. Kita akan berdiri teguh di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Mazmur 18 ayat 33 dan 34. Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat aku berdiri di bukit, berdiri di atas gunung-gunung persoalan kita, dan mengalahkan persoalan-persoalan itu, mengalahkan situasi yang sulit seperti itu. Menghadapi situasi yang sukar, yang pertama, kita harus memiliki kaki yang kuat seperti rusa untuk berdiri, supaya kita tetap kokoh, tetap kuat, dan tetap teguh. Yang kedua, Mazmur 1 ayat 3,
Firman Tuhan berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang kedua, supaya kita bisa tetap kuat dan tetap berbuah, kita harus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak peduli musim kemaraunya sesukar apa, seberat apa, sepanjang apa. Tetapi kalau pohon itu dia dekat dengan aliran air, maka dia akan tetap dikatakan tetap segar, tidak layu daunnya, tetap berbuah, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Karena ia merambatkan akar-akarnya ke sumber air. Dia punya sumber air, sumber kehidupan yang membuat dia tetap segar, tidak layu daunnya, tetap berbuah. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di tengah masa yang sukar, sebagai dampak dari pandemi yang berkepanjangan, supaya kita tetap kuat dan tetap berbuah. Yang pertama, Mazmur 42 ayat 2 dan 3a. Berkata, seperti rusa yang merindukan air, merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Seperti rusa selalu merindukan air, merindukan sungai yang berair. Karena kalau dia dapat air, dia punya kekuatan untuk teguh berdiri dan berlari cepat. Yang pertama, kita harus merindukan untuk mendapatkan air kehidupan. Tuhan adalah sumber air kehidupan kita. Jadi yang pertama, kita harus selalu haus akan Tuhan. Seperti rusa yang selalu haus, demikian kita haus akan Tuhan. Selalu merindukan kehadiran Tuhan. Yang kedua, kunci bagi kita, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, merambatkan akar-akarnya ke sumber air itu. Hari-hari ini kita harus merambatkan akar-akar kehidupan kita kepada sumber air, yaitu Tuhan kita. Tuhan adalah sumber air kehidupan. Kalau kita percaya kepadanya, dikatakan dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Ayat yang terakhir bagi kita, Yohanes 7 ayat 37 berkata, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Bapak Ibu, nggak ada jalan lain hari-hari ini supaya kita tetap kuat dan tetap berbuah. Hidup kita tetap menghasilkan sesuatu. Maka kita harus datang kepada Tuhan. Datang dengan rasa haus. Seperti rusa yang selalu merindukan sungai yang berair. Seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya ke sumber air. Demikian jiwa kita. Kita harus merindukan Tuhan hari-hari ini. Rindu akan kehadiran Dia. Rindu akan hadiratnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.